retreat 7 hari di Magelang. Kalau ke pagi situ saat ini hormat terus. Kadang apa? Oh ketemu sore ketemu bojong. Saatnya kita tidak banyak ngomong, saat kita membuktikan visi misi dalam kampanye, kita terjunkan ke bumi agar benar menjadi kenyataan. Jalan-jalan butuh segera diperbaiki, pendidikan harus meningkat, pasar-pasar harus hidup, daya beli masyarakat harus luar biasa, moral anak-anak harus bagus, menciptakan bagaimana generasi penerus di Ponorogo bisa menjadi generasi penerus yang tidak hanya hebat SDM-nya, tapi akhlak dan juga akhlak yang luar biasa. Itu PR kita bersama-sama. Oleh karenanya saya tetap mengajak panjenengan tidak berhenti sampai pelantikan, tapi ke depan kita terus berangkulan, bergandengan, apapun partai panjenengan, apapun agama panjenengan, apapun ras panjenengan, apapun kepercayaan panjenengan, kita diikat dalam sebuah persaudaraan besar bernama Kabupaten Ponorogo. Pengusung, anggota DPR partai pengusung maupun yang tidak mengusung, semua masyarakat Ponorogo kami mengatakan terima kasih pelantikan kemarin pada tanggal 20 dan kami mestinya pulang kemarin, tapi karena harus ada tugas untuk retreat di Magelang maka agak tertunda. Pertemuan dengan teman-teman, cara menjemputnya juga agak tertunda, tapi tidak mengurangi rasa khidmat. Saya mengucapkan terima kasih. Namanya teman-teman, namanya sahabat, sedulur semua kan ikut berjuang, berkeringat. Maka ketika kita pelantikan itu kan yang menang kan bukan saya, yang menang adalah rakyat semuanya. Maka kegembiraan itu diluapkan, ya lumrah lah. Gitu ya. Pertama memang banyak pelajaran yang harus kita petik. Bagaimana para kepala daerah menjadi kenal semuanya, menjadi saling komunikasi, menjadi tukar pengalaman, tukar nomor handphone, tukar curhatan masing-masing daerah, bagaimana problemnya, ini masalahnya begini, bagaimana solusinya, saling tukar pengalaman. Dan itu penting karena lain daerah tentu lain persoalan, lain pula solusinya. Maka didorong agar kemudian kenal dan menjadi kolaboratif ke depan, biar kemudian ada kerjasama antar daerah. Misalnya saya dengan kabupaten tetangga, kalau saya membuat rumah sakit lalu kemudian ada cath lab jantung, maka sebelah tetangga sebelah jangan sama, biar kemudian pasar kita semakin luas. Misalnya ortopedinya lah di Magetan misalnya, lalu jiwanya di Pacitan, lalu kemudian kandungan di mana, atau kemudian yang lain lah. Maka ketika berbeda konsentrasi, berbeda fokus, maka pasar kita menjadi banyak, pasar kita menjadi luas. Yang biasanya hanya satu kabupaten maka bisa dipikir menjadi 5 kabupaten. Ini market share kita menjadi banyak. Nah, kemudian kalau saya fokus di pangan jagung, pangan padi, kemudian yang lain misalnya porang, misalnya apa, itu keren. Artinya saling menunjang, saling kerjasama. Wisata juga begitu, bisa dikolaborasikan. Misalnya kami punya Ngebel, kami punya Monumen Reok, kemudian Magetan punya Sarangan, Pacitan punya pantai, Ngawi punya gunung teh, misalnya kemudian Magetan punya Sarangan, kemudian Nganjuk punya apa, Trenggalek punya pantai, punya dikolaborasikan, maka akan ada paket-paket wisata yang kemudian bisa kita dorong bersama-sama. Tugas kita adalah bagaimana mempertipis perbedaan di perbatasan sehingga antar wilayah ini tidak ada kesenjangan. Ya kita mengalir lah, paling nggak kan ketika PAD sudah mencapai 1 triliun kan kekuatan fiskal kita bisa tinggi, ini kan kita bisa mendorong lebih berinovasi lagi. Minta pendapat, minta saran, minta doa para teman-teman media biar kemudian Ponorogo kita citrakan bersama-sama, karena ini milik kita bersama-sama. Karena keindahannya, keagungannya, keramahannya, potensinya, ini termasuk media punya PR bersama untuk mencitrakan baiknya Ponorogo. Bukan saya tapi Ponorogo, yang media juga punya andil dan minum air di Ponorogo, tidur di Ponorogo. PR terbesar bagaimana menyiapkan generasi penerus lebih berkualitas. Ini tidak gampang karena harus terdidik dalam rangka menjemput bonus demografi yang paling menjadi PR kita bersama-sama adalah SDM kita harus unggul. SDM kita tidak hanya hebat SDM saja, tapi juga akhlak juga harus baik. Kita dorong di pendidikan. Lalu hari ini infrastruktur harus kita dorong semua, maka jalan-jalan
di 2026 harus sudah seret. Dalam keadaan apapun kita harus tetap bisa bangun, dalam keadaan apapun kita harus bisa mencari solusi dari kesulitan-kesulitan yang kita pandang sulit, kita harus menemukan problem solvingnya.